Halo, salam jumpa dan salam sepak bola, teman-teman. Hari ini saya kembali menyapa teman-teman untuk memberikan dua informasi penting seputar timnas kita. Yang pertama tentu terkait dengan proses naturalisasi yang sedang berlangsung untuk dua pemain baru kita, yaitu Kelvin Verdonk dan Jens Raven. Kemudian informasi yang kedua terkait dengan kondisi kesehatan STY yang sempat drop, namun konon kabarnya sekarang telah pulih. Nah teman-teman, saya mau masuk ke pembahasannya, namun sebelum itu saya mohon dukungan like dan subscribe. Jadi jangan segan-segan untuk tekan tombol like dan subscribe, karena itu sangat berarti bagi perkembangan channel saya. Dan tentu gratis kan buat teman-teman kan, tidak mengeluarkan biaya tambahan apa-apa kan. Jadi cukup tekan tombol like dan subscribe supaya saya makin rajin bikin video dan ulasan-ulasan terkait dengan timnas kita untuk kita semua teman-teman. Baik, bila sudah, mari kita langsung masuk ke pembahasannya teman-teman. Yang pertama, proses naturalisasi Kelvin Verdonk dan Jens Raven. Kita tahu selama 2 hari kemarin, yaitu hari Senin tanggal 3 dan Selasa tanggal 4 Juni 2024, DPR RI dalam hal ini Komisi 3 dan Komisi 10 itu kebut melakukan sidang. Dan hadir juga di sana pemain kita, yaitu Kelvin Verdonk, datang langsung ke DPR, hadir di tengah-tengah ruangan sidang itu teman-teman. Dan Jens Raven sendiri kebetulan karena sedang memperkuat timnas U20 kita di Paris, Prancis di turnamen Taulan, jadi tidak bisa hadir, tapi lewat Zoom dia juga mengikuti rapat yang berlangsung kemarin teman-teman. Dan kabar baiknya bahwa DPR RI sudah menyetujui proses naturalisasi dua pemain ini. Namun dari keduanya yang lebih cepat akhirnya sudah mengambil sumpah dan resmi menjadi WNI adalah Kelvin Verdonk. Karena tadi malam jam 8 atau jam 20.00 Kelvin Verdonk sudah melakukan sumpah setia untuk NKRI teman-teman. Jadi sudah sah tadi malam itu menjadi WNI. Dan sudah langsung proses untuk bikin visa dan KTP. Jadi saat ini proses selanjutannya hanya tinggal menunggu peralihan federasi dari KNVB Belanda ke PSSI. Dan kita berharap proses ini berjalan tidak terlalu lama. Kita tahu PSSI kita bekerja dengan cepat sekali, luar biasa. Ini salut untuk Pak Erik dan pasukannya ini. Karena kita berharap di pertandingan nanti lawan Filipina, Kelvin sudah bisa diturunkan. Kalau untuk pertandingan versus Irak, saya pikir sangat kecil kemungkinan, bahkan boleh dibilang tidak bisa lah. Karena hanya tinggal 1 hari besok. Jadi kita tidak bisa berharap banyak kalau Kelvin bisa bermain besok. Tapi yang positifnya bahwa dia sudah berapa kali ikut latihan bersama timnas, sehingga diharapkan chemistry dan proses penyesuaian diri juga, terutama dengan suhu di Indonesia, itu cepat berjalan dengan baik. Jadi itu positifnya untuk Kelvin Verdonk yang saat ini sudah resmi jadi WNI dan sudah ikut latihan. Dan untuk Jens Raven sendiri, mudah-mudahan setelah turnamen Thailand ini dia akan ke Indonesia untuk bisa ambil sumpah. Sehingga harapannya nanti ketika kita sudah lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, maka dua pemain ini sudah bisa turun untuk memperkuat timnas kita. Kita tahu Jens Raven adalah pemain depan, jadi akan sangat bagus kalau kemudian dia dipasang bersama dengan Rafael Struijk, kemudian Ragnar Oratmangun, dan juga Marcelino Ferdinand di depan. Maka mudah-mudahan harapannya kita punya lini depan yang sudah bisa banyak berbicara, karena selama ini kita tahu lini depan kita belum terlalu bagus. Tapi ya mudah-mudahan dengan berjalannya beberapa pertandingan ini, maka soliditas antar lini, terutama di lini depan, saling pengertian di pemain-pemain depan itu makin terbentuk bagus, sehingga nanti kita bisa mencetak gol juga di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Terutama besok ini kita lawan Irak, harus di depan harus membuktikan ketajaman mereka. Lalu balik lagi ke Kelvin Verdonk. Nah ini kan pemain belakang, back sayap kiri. Kita tahu di back sayap kiri itu sudah banyak, sudah ada pemain bagus juga. Ada Shane Patinama di situ, kemudian ada Pratama Arhan juga di situ. Tapi ya tidak apa-apa. Kata Pak Erick Thohir, kalau makin tebal setiap lini itu makin bagus. Artinya apa? STY akan punya banyak pilihan. Sehingga dengan kelebihan dan keistimewaan yang dimiliki oleh masing-masing pemain pada posisi mereka itu memudahkan STY untuk meracik strategi dan menentukan siapa yang akan turun pada saat mana. Contoh, Pratama Arhan kelebihannya kan melempar
bola kan cukup jauh. Nah, itu salah satu contohnya teman-teman. Padahal di posisi yang sama juga kita tahu ada dua pemain lain juga tadi, yaitu Kelvin Verdong dan Shane Patinama. Nah, ini akan membuat timnas kita menjadi kaya karena kita punya banyak pemain bagus di setiap lini, makin tebal, artinya tidak hanya satu pemain, dan gap antara nanti pemain yang diturunkan di starting line up dengan yang dicadangkan itu tidak jauh, bahkan sama itu teman-teman kualitas mereka. Ini sesuatu yang bagus tentu untuk timnas kita. Jadi itu informasi pertama dari Kelvin Verdong. Semoga lawan Filipina nanti dia sudah bisa diturunkan. Mari kita doakan bersama teman-teman. Kemudian info yang kedua terkait dengan kondisi STY yang sempat drop. Ya, kita tahu coach STY ini kan coach yang cukup perfeksionis ya, bahkan sangat disiplin. Dan di samping itu dia punya ekspektasi dan harapan yang sangat tinggi untuk timnas kita ini bisa lolos di fase yang sekarang ini untuk bisa masuk ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Maka pasti bergumul dengan pikirannya strategi taktik seperti apa supaya timnas kita itu bisa lolos teman-teman. Maka tidak heran kalau kemudian kondisi STY kemarin sempat drop. Jadi karena pasti banyak hal yang dipikirkan dan dianalisa. Salah satunya kita lihat kemarin dengan perubahan jam kick off dari semula pukul 19.30 menjadi jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Itu salah satu faktor non teknis yang diperhitungkan oleh STY. Jadi setiap kondisi itu benar-benar dimatangkan, dipikirkan, dianalisa, didalami oleh coach STY dan tim. Maka itu yang kemudian membuat kondisi STY sempat drop kemarin. Tapi kemudian saya dengar kemarin sore, hari Selasa sore itu sudah pulih dan sudah melakukan rapat lagi dengan tim. Ya tentu tim pelatih dan tim analis dan lain-lain teman-teman di PSSI ya. PSSI dan juga di tim kepelatihan. Mereka sudah rapat bersama kemarin teman-teman. Jadi harapannya mudah-mudahan coach STY juga cepat kembali pulih 100%. Lalu kondisi pemain timnas kita juga dalam kondisi prima, jangan sampai ada yang cedera, jangan sampai ada yang sakit, semuanya dalam kondisi fit karena kita pingin untuk besok malam ini langsung mengukir sejarah, yaitu kita lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Amin teman-teman, kita doakan bersama ya. Jadi teman-teman, cukup sekian informasi yang saya sajikan untuk teman-teman pagi hari ini, dan jangan lupa selalu dukung channel saya untuk perkembangan channel saya. Saya mohon teman-teman tekan tombol like dan subscribe. Bagi yang belum ya, subscribe hanya satu kali saja, like boleh berkali-kali di video saya teman-teman. Cukup sekian dulu video saya pagi hari ini. Terima kasih sudah mampir menonton dan selamat pagi.